Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama kuliah entrepreneurship. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang identifikasi peluang usaha. Jadi kita mengidentifikasi peluang apa saja yang ada di sekitar kita dapat dijadikan usaha. Definisi identifikasi. Jadi identifikasi atau penelaahan berasal dari kata Inggris identify yang artinya meneliti atau menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Fungsi dan tujuan dari identifikasi sendiri adalah fungsi dan tujuan kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Nah, sekarang kita coba menentukan usaha yang cocok untuk pemula atau entrepreneurship yang masih pemula. Yang pertama adalah sesuaikan dengan minat Anda. Apa yang jadi minat Anda? Misal, saya minatnya di bidang servis elektronik, atau saya sukanya menggambar atau melukis. Cari yang sesuai dengan minat Anda. Yang kedua adalah bidang keilmuan Anda. Misal Anda sekolah di jurusan informatika, mungkin Anda berusaha tentang desain grafis atau mungkin membuat web design, membuat instalasi jaringan internet dan sebagainya. Berikutnya ada skill atau keterampilan. Jadi sesuaikan dengan keterampilan Anda. Misal Anda punya keterampilan servis elektronik atau mungkin bongkar pasang HP. Apa bedanya dengan keilmuan tadi? Biasanya kalau keilmuan itu sesuai dengan sekolah bidang yang kita ambil, sedangkan keterampilan itu bisa dari otodidak. Misalnya ada seorang pemuda kuliahnya di jurusan tata busana, tapi dia punya keterampilan bongkar pasang sepeda motor. Nah, itu sebuah keterampilan atau skill. Next, target pasar yang luas. Jadi kita tidak harus dari ilmu saja, kita bisa melihat dari target pasar. Oh, pasar sekarang lagi butuh penjual ayam, kita sesuaikan. Atau mungkin ini lagi butuh penjual sayur, menyesuaikan target pasarnya. Next, komunitas. Komunitas itu sangat banyak pangsanya. Jadi sasarlah sebuah komunitas. Jika Anda bisa menyasar sebuah komunitas, dia memiliki banyak target. Jadi misal ada komunitas ayam jago, Anda targetkan kepada komunitas tersebut, misal buat kaosnya atau atributnya, aksesorisnya, itu bisa masuk. Produk yang dikuasai, misal Anda menguasai tentang ternak ayam, baik dari pembibitan, pembesaran hingga pemasaran, produk yang Anda kuasai itu bisa menjadi sebuah peluang usaha. Next, berdasarkan modal. Misal, saya punya modal 10 juta, baiknya buat usaha apa ini? Buka counter. Atau saya nggak punya modal sama sekali, usaha apa ya? Saya bisa jadi reseller. Atau mungkin kita bisa memasarkan produk teman kita yang supply-nya sudah jelas, kita bantu untuk marketing. Next, berdasarkan waktu. Ternyata Anda sudah bekerja, misal Anda bekerja di sekolah pagi sampai sore, waktu Anda tinggal malam. Kalau usaha malam apa ya? Buka warung angkringan, atau mungkin buka warung penyetan di luar jam kerja pagi Anda. Jadi bisa berdasarkan waktu. Atau freelance, cari freelance yang sesuai. Next, berdasarkan tempat. Saya punya tempat yang strategis di pojokan, buat apa ya? Buat perekam ini. Bagus ini untuk lalu lintas. Ini tempatnya strategis buat mampir-mampir. Buat minimarket di sini sangat efektif. Lokasi saya depan kampus atau depan sekolah. Saya buat fotokopian ini. Nah, sesuaikan dengan tempatnya. Contoh yang sudah ada. Jadi sistem franchise adalah dia usahanya sudah ada, konsep manajemennya sudah ada, kita punya modal, sesuaikan dengan
sistem franchise-nya kita tempatkan di lokasi kita. Jadi sistem sudah ada, kita tinggal meniru yang sudah ada. Kerjasama namanya franchise. Program ini banyak digunakan terutama untuk produk-produk yang sudah meluas. Next, peluang usaha baru yang unik. Dulu itu ada yang namanya cappuccino cincau, kemudian ada apa itu yang di kepal, es kepal Milo. Dia unik, cuman harus memiliki nilai pasar yang berkelanjutan. Jika dia hanya satu gebrakan aja, usaha itu akan cepat tutup. Next, dukungan dari orang sekitar. Nah, dukungan ini sangat penting. Biasanya kita perlu restu dari orang-orang sekitar. Misal kita buat produk, tunjukkan pada orang-orang sekitar itu. Jika mereka mensupport, dia akan memberikan arahan untuk kemajuan kita. Biasanya kalau tidak support itu biasanya suka gembresi itu mematahkan semangat kita. Tapi jika kita punya komitmen yang kuat, kita harus membuktikan bahwa ide kita itu brilian. Apapun yang terjadi, bagaimana usaha kita dapat terus sukses. Next, berdasarkan keuntungan. Jadi berdasarkan keuntungan itu tidak punya fokus apa produknya, dia hanya sing penting untung. Jadi misal musim kurma, jualan kurma, musim jualan es ya ikut jualan es, musim aki ya jualan aki, musim tanaman jualan tanaman, yang penting untung. Sesuaikan dengan passion, mana yang lebih sesuai dengan diri Anda. Ini akan mengarahkan ke usaha Anda ke depan. Silahkan dipilih yang paling sesuai dan segera lakukan. Jangan kebanyakan menunggu untuk sempurna, tapi mulai dari yang sederhana. Nanti sambil jalan kita evaluasi kesalahan, kekurangannya tuh gimana. Rencanakan, lakukan, evaluasi, perbaiki, coba kembali. Demikian untuk peluang usaha kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman dicoba, semoga sukses. Sebaiknya itu ada mentor atau ada teman diskusi, jadi ketika ada problem atau apa, kita bisa segera evaluasi. Jika ada salah dan hilaf dalam penyampaian, kami mohon maaf. Jika channel ini bermanfaat, boleh dan like dan subscribe channel Ilmuwan Desa. See you next time. Silahkan tuliskan komentar Anda, pesan video apa lagi yang dapat kami tampilkan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.